Bandung yang terbelah. Aku masih mengingat jelas Bandung di akhir 1990-an, ketika kota ini terasa seperti tubuh yang terbelah dua. Aku, Raka Wiradharma, kala itu masih mahasiswa jurnalistik yang sering mondar-mandir dari Cihampelas ke Dago. Jarak yang di peta tampak dekat, di kenyataan bisa memakan waktu berjam-jam. Jalan sempit, kendaraan berdesakan, dan klakson menjadi nyanyian harian kota. Di bawah langit Bandung yang sering berkabut, kawasan Taman Sari dan Pasteur seperti dua dunia yang enggan bersatu. Sungai Cikapundung mengalir pelan, seolah ikut menyaksikan kekacauan lalu lintas di atasnya. Kota ini tumbuh cepat, namun jalannya tertinggal jauh di belakang. Suatu sore, aku duduk di warung kecil milik Ibu Ratna di Taman Sari. Sambil menyeruput kopi hitam, ia bercerita bagaimana pelanggan makin sepi karena orang malas melintas. Bandung ini macetnya bukan main, Kang, katanya lirih. Keluhan itu bukan miliknya seorang. Ia adalah suara kota. Di balik keluhan, muncul bisik-bisik tentang rencana besar pemerintah. Sebuah jembatan layang yang akan melintas tinggi di atas lembah, menghubungkan Pasteur dan Surapati. Banyak yang mencibir. Ada pula yang berharap. Bagiku, itu terdengar seperti dongeng futuristik. Aku mulai menulis. Menelusuri arsip koran lama, menghadiri diskusi kota, dan bertemu Pak Surya, seorang insinyur senior yang matanya selalu berbinar saat menyebut satu kata, Pasupati. Ini bukan sekadar jembatan, katanya. Ini denyut nadi baru Bandung. Namun di balik rencana megah, ada kekhawatiran. Bagaimana dengan warga di bawahnya? Bagaimana dengan alam? Bandung seperti berdiri di persimpangan, bertahan dengan luka lama, atau melompat ke masa depan. Malam itu, aku berdiri di tepi Cikapundung, memandang lampu kota yang gemetar di permukaan air. Aku belum tahu, jembatan itu kelak bukan hanya mengubah arah lalu lintas, tapi juga arah hidupku, dan wajah Bandung selamanya. Tiang-tiang harapan. Pembangunan Pasupati dimulai dengan suara yang mengguncang, dentuman alat berat, jerit besi, dan tanah yang digali tanpa ampun. Bandung, kota yang biasanya puitis, berubah menjadi medan konstruksi raksasa. Aku mengikuti proyek ini dari dekat. Pak Surya sering mengajakku naik ke lokasi, mengenakan helm kuning yang kebesaran di kepalaku. Dari ketinggian rangka baja, aku melihat Bandung dari sudut yang belum pernah kulihat sebelumnya, atap rumah, sungai berkelok, dan manusia yang tampak kecil. Namun tak semua orang menyambutnya dengan senyum. Ibu Ratna mengeluh debu membuat dagangannya sepi. Beberapa warga harus direlokasi. Malam-malam di Taman Sari diisi diskusi panas antara harapan dan ketakutan. Pak Surya kerap diam saat mendengar kritik. Setiap jembatan besar selalu lahir dari konflik, katanya suatu hari. Roma tak dibangun tanpa pengorbanan. Tiang-tiang Pasupati tumbuh perlahan, seperti tulang raksasa yang menusuk langit. Banyak yang menyebutnya proyek ambisius, bahkan berlebihan. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku merasa sedang menyaksikan sejarah ditulis dengan baja dan beton. Di sela laporan dan catatan, aku sadar, jembatan ini bukan hanya menghubungkan wilayah, tapi juga memaksa Bandung bercermin, siapkah kota ini berubah? Jembatan yang dipertanyakan. Saat Pasupati hampir rampung, kritik justru memuncak. Media mempertanyakan biaya, warga mempertanyakan manfaat. Aku berada di tengah badai opini itu. Aku mewawancarai akademisi, aktivis lingkungan, dan sopir angkot. Pendapat mereka terbelah tajam. Ada yang menyebut Pasupati simbol kemajuan, ada pula yang menuduhnya monumen kesombongan. Suatu malam, aku naik ke jembatan yang belum dibuka resmi. Angin dingin menampar wajahku. Dari sana, Bandung terlihat sunyi dan rapuh. Aku membayangkan kendaraan mengalir bebas, menghapus luka lama kota ini. Pak Surya berdiri di sampingku. Sejarah selalu kejam pada yang berani, katanya pelan. Aku menulis artikel paling jujur dalam hidupku malam itu. Bukan pujian, bukan celaan, hanya harapan agar jembatan ini benar-benar milik semua orang. Ketika Pasupati dibuka, hari peresmian Pasupati datang dengan sorak dan bendera. Kendaraan pertama melintas, disambut klakson dan tepuk tangan. Bandung bergetar, bukan oleh gempa, tapi oleh perubahan. Kemacetan di Cihampelas perlahan berkurang. Waktu tempuh menyusut drastis.
Ibu Ratna kembali tersenyum karena pelanggan berdatangan. Malam hari, lampu warna-warni menghiasi Pasupati. Jembatan itu tak lagi hanya infrastruktur, melainkan ikon. Tempat orang berhenti, memotret, dan merasa bangga menjadi warga Bandung. Aku berdiri di tengah jembatan, menatap kota yang bergerak lebih lancar. Untuk pertama kalinya, aku percaya, perubahan memang menyakitkan, tapi perlu. Jembatan di atas waktu. Kini, bertahun-tahun kemudian, Pasupati telah menjadi bagian dari denyut Bandung. Anak-anak tak lagi tahu bagaimana macetnya dulu. Mereka hanya mengenal jembatan ini sebagai hal biasa, dan itu justru keberhasilan terbesarnya. Aku masih sering melintas di atasnya. Setiap kali, aku teringat suara debu, kritik, dan harapan yang membangunnya. Pak Surya telah pensiun. Ibu Ratna kini diwariskan pada anaknya. Pasupati mengajarkanku satu hal, kota bukan sekadar bangunan, melainkan keberanian untuk berubah. Dan di atas jembatan ini, Bandung telah memilih masa depannya. Pasupati, jejak yang tak terlihat. Jembatan Pasupati kini berdiri tenang, seolah selalu ada sejak awal. Kendaraan melintas tanpa menyadari bahwa di bawah roda mereka tersimpan cerita tentang keberanian, penolakan, dan harapan. Pasupati bukan hanya penghubung jalan, melainkan pengikat waktu, antara Bandung yang pernah tersendat dan Bandung yang terus melaju. Di atasnya, kota belajar bahwa perubahan tidak selalu mudah, tetapi selalu perlu. Dan selama jembatan ini berdiri, kisah itu akan terus hidup, dilintasi hari demi hari.